Komisi C DPRD Kota Surabaya yang bertindak sebagai panitia khusus Pansus menggelar rapat untuk membahas rancangan peraturan daerah Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW Kota Surabaya tahun 2024 sampai tahun 2044. Rapat ini merupakan bagian dari rangkaian proses legislasi yang krusial bagi arah pembangunan Kota Surabaya dalam 2 dekade mendatang. Dalam rapat tersebut, berbagai instansi dari pemerintah Kota Surabaya turut hadir untuk memberikan pandangan dan masukan mereka. Instansi yang hadir antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman serta Pertanahan, DPRKPP, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup DLH, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah serta Perdagangan, serta bagian hukum dan kerjasama. Rapat yang digelar di ruang rapat Komisi C DPRD Kota Surabaya, Jalan Yos Sudarso, dipimpin langsung oleh Baktiono dari fraksi PDI Perjuangan. Sebagai Ketua Pansus, Baktiono menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD dan berbagai dinas terkait dalam menyusun RT/RW yang akan menjadi panduan pembangunan Surabaya hingga tahun 2044. Pembahasan Raperda RT/RW ini dilakukan secara cermat dengan melibatkan banyak pihak agar menghasilkan peraturan yang komprehensif dan berkelanjutan. Usai rapat pembahasan Raperda RT/RW, media Lensa Parlemen menemui Baktiono selaku Ketua Pansus Raperda tersebut, mengatakan, disampaikan terkait Pansus RT/RW ini, apakah juga membahas terkait PSN untuk Pansus ini, Pak? Ya, terkait dengan pembahasan rancangan tata ruang wilayah di Pansus yang juga diberikan Pansusnya di Komisi C DPRD Kota Surabaya, sama sekali tidak ada pasal dan ayat maupun ketentuan umum yang menyangkut proyek strategis nasional. Bahkan di pasal rancangan RT/RW pasal 89, yaitu tentang zonasi badan air, itu pun disebutkan kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan perlindungan badan air, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengurangi dan mengubah fungsi utama badan air, yaitu badan jalan, kegiatan wisata, perikanan, penelitian dan ilmu pengetahuan sesuai dengan sarana prasarana yang ada di tepi pantai tersebut. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi yaitu mengubah letak tepi badan air atau bentang alam, mengganggu fungsi hidrologi, mengganggu kelestarian hewan. Tentunya kalau hewan di sana juga ada hewan-hewan lain seperti nyambe, ada juga burung-burung yang memakan ikan. Di sana juga ada hewan-hewan lainnya selain ikan. Dan juga mengurangi atau mengganggu kelestarian hewan dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi badan air. Menurut Baktiono, saat ditanya media Lensa Parlemen terkait pembahasan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW Kota Surabaya untuk Proyek Strategis Nasional atau PSN yang akan dibangun di Kota Surabaya, dan apakah itu melanggar atau sesuai di dalam pembahasan Pansus Raperda RT/RW, Baktiono menjelaskan. Dalam rancangan tata ruang wilayah, konsiderannya, cantolan hukumnya, itu juga mengacu pada undang-undang yang ada. Artinya breakdown dari undang-undang yang ada, itu kita letakkan pasal dan ayat di pasal RT/RW dalam rancangan ini. Oleh karena itu pasti kalau ada proyek strategis nasional di sana yang kurang lebih jaraknya 100 meter dari bibir pantai, pasti akan melanggar ketentuan pasal undang-undang. Pembahasan mengenai rancangan peraturan daerah Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW Kota Surabaya tahun 2024 sampai tahun 2044 masih terus berlanjut.
Rapat terkait pembahasan Raperda ini akan kembali dilanjutkan pada minggu depan. Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya selaku Ketua Pansus Raperda tersebut Baktiono, menyatakan bahwa proses pembahasan Raperda RT/RW masih dalam tahap penggodokan. Dalam kelanjutan proses tersebut, pihaknya berencana untuk mengundang tenaga ahli atau pakar di bidang tata ruang wilayah untuk memberikan pandangan dan masukan yang lebih mendalam. Kehadiran para pakar ini diharapkan dapat memperkaya pembahasan dan memastikan bahwa RT/RW Kota Surabaya yang akan diberlakukan hingga tahun 2044 ini sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan perkembangan kota. Kami ingin memastikan bahwa setiap aspek dalam Raperda RT/RW ini dibahas dengan detail dan mendapat masukan dari berbagai pihak yang kompeten, sehingga rencana ini dapat menjadi acuan yang tepat untuk pembangunan Surabaya ke depan, ujar Baktiono. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.